Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. Welcome again to Miss Eka's video learning. Selamat datang kembali di video pembelajaran Miss Eka. Okay students, before we study, let's take a minute for we pray together. Pray begin. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Oke, membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yazidni ilman warzuqni fahman. Amin. Attention please. Today we are going to study akidah akhlak. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar akidah akhlak ya. Oke, now please open your book on page 56. Oke anak-anak, silahkan buka buku paket kalian halaman 56 ya. Oke, I will continue to explain chapter 5. Miss Eka akan melanjutkan untuk membahas atau menjelaskan bab 5 ya anak-anak. The title of chapter 5 is about attitudes. They are selfish, tell bad words, and tell lies. Judul bab 5 yaitu akhlak tercela, yaitu egois, berkata kasar, dan berkata bohong. Oke anak-anak, on this video learning Miss Eka akan menjelaskan bad attitudes, tell bad words. Nah anak-anak, pada video pembelajaran kali ini Miss Eka akan membahas tentang akhlak tercela, yaitu berkata kasar. Berkata kasar adalah lisan yang mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan menyakiti orang yang mendengar. Dalam pergaulan dan interaksi sehari-hari, seringkali kita tidak sadar berkata kasar. Jika kita sedang dalam keadaan marah atau emosi, lisan bisa berkata kasar dan menyakiti hati orang lain. Allah melarang kita sebagai muslim untuk menyakiti hati orang lain. Nah anak-anak, Rasulullah pernah bersabda yang artinya sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia, dan sungguh Allah benci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah anak-anak, dari hadis yang Miss Eka baca tadi, Allah sangat tidak menyukai orang yang berkata kasar. Nah anak-anak, hadis tadi menjadi pelajaran untuk kita ya anak-anak, agar kita mengurangi atau tidak berkata kasar, karena berkata kasar menyakiti hati orang lain. Insya Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak bisa, maka diamlah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah anak-anak, dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim tadi yang Miss Eka baca, kita dianjurkan oleh Rasulullah kalau misalkan tidak bisa berkata baik, maka kita lebih baik diam ya. Oke anak-anak, semoga kita selalu dihindari oleh Allah dari perkataan kasar. Amin 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 ya robbal alamin. Oke anak-anak, Miss Eka punya video Nusa dan Rara ya. Yuk kita tonton dan sambil bernyanyi. Assalamualaikum. Yuk jadi bagian dari kebaikan dengan mendukung Nusa Official Store. Jangan lupa di follow ya teman. Berkata baik atau diam, jangan sakiti orang tuamu. Kata baik atau diam, jangan sakiti teman-temanmu. Karena malaikat kan mencatat semua ucapmu. Are you ready? Kita harus bisa berkata yang baik.
berkata baik atau diam, jangan sakiti orang tuamu. Kata baik atau diam, jangan sakiti teman-temanmu. Karena malaikat kan mencatat semua ucapmu. Kita harus bisa berkata yang baik pada teman-temanmu, pada orang tuamu. Kita harus bisa menjaga ucapan dengan kata yang baik. Allah menjamin surga. Oke, thank you students. Sudah ikutan bernyanyi. Oke, Miss Eka lanjut ya materinya. Nah, anak-anak, ada beberapa cara agar kita bisa menjaga lisan dalam kehidupan sehari-hari sesuai ajaran Islam. Nah, caranya adalah yang pertama, mengendalikan emosi dan amarah. Nah, anak-anak, pada saat kita emosi, kita tidak bisa mengontrol apa yang kita ucapkan. Nah, oleh karena itu, saat kita emosi, alangkah baiknya kita menjauh dari lawan bicara. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu memperbanyak berzikir dan membaca Al-Quran. Yang ketiga, jangan memotong pembicaraan orang atau membantahnya. Yang keempat, jangan memperolok atau berbicara orang lain. Yang kelima, lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Yang keenam, mengendalikan lisan dan hindari berbicara tanpa berpikir. Jadi anak-anak, jika kita berbicara harus berpikir ya. Jangan hanya asal berbicara. Yang ketujuh, selalu menjaga ucapan kepada orang lain. Nah anak-anak, semoga kita selalu dilindungi Allah dari perbuatan buruk, yaitu berkata kasar. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, I think enough for today. Thank you for watching my video learning. Terima kasih anak-anak sudah menonton video pembelajaran. Oke, see you on next video. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep safe and healthy.